including Iran, and we also talked about, as you know, the war with Ukraine, and I'm not happy about that. Serangan Rusia terhadap Kiev dalam minggu terakhir ini meningkat, dan pada 4 Juli kemarin merupakan serangan yang paling mematikan oleh Rusia. Deru pesawat tak berawak dan sirine serangan udara menggema dari fajar hingga sore hari di Kiev, Ukraina. Menurut laporan dari Reuters, terdapat 539 pesawat tak berawak dan 11 rudal yang menghantam ibu kota Ukraina. Diperkirakan serangan itu terjadi setelah panggilan telepon antara Trump dan Putin yang tidak membuahkan hasil. Dalam panggilan tersebut, Putin mengatakan kesiapannya dalam mencari solusi politik dan negosiasi untuk konflik tersebut, serta menegaskan bahwa Moskow akan terus berusaha menyelesaikan akar penyebab konflik tersebut. Уважаемые коллеги, обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Sedangkan dari Trump sendiri mengatakan bahwa panggilan tersebut tidak membuat kemajuan dengan Putin dalam upaya gencatan senjata tanpa syarat di Ukraina. I told you I was very unhappy with my call with President Putin, and it just seems like he wants to go all the way and just keep killing people. No good. It's not good. I wasn't happy with it. Berdasarkan laporan dari New Rules Geopolitics, serangan itu dimaksudkan untuk menghancurkan persediaan senjata Ukraina yang dipasok oleh NATO. Sebagai tambahan informasi, ternyata dalam keikutsertaannya di acara puncak NATO di Belanda, Ukraina membawa pulang sejumlah bantuan dari Kanada dan Eropa senilai $35 miliar dalam bentuk dukungan militer. Serangan mematikan itu dinamakan multi-gelombang, di mana umpan dan Granium-2 membanjiri pertahanan udara Kiev. Rudal balistik Iskander-M menyerang target bernilai tinggi dan Kinzhal menembus pertahanan yang tersisa. Menurut laporan, serangan tersebut menargetkan pusat militer dan energi Kiev, Ukraina. Rusia telah berulang kali mengatakan tentang gencatan senjata dengan persyaratan sekutu Ukraina harus menghentikan aliran senjata ke Rusia. Namun hal tersebut sering diabaikan oleh Ukraina dan sekutunya. Seperti kemarin waktu acara puncak NATO di Belanda, Kanada dan Eropa sepakat memberikan bantuan senilai $35 miliar berupa dukungan militer untuk Ukraina. Selain itu, menurut laporan dari Al Jazeera, Trump telah menyetujui untuk menjual beberapa rudal dan sistem Patriot untuk udara Ukraina dalam panggilan telepon dengan Zelensky Jumat ini. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Zelensky. Dalam unggahan Zelensky di X pada hari Jumat, ia telah melakukan panggilan telepon dengan Trump, membicarakan tentang kemampuan industri pertahanan dan produksi bersama. Kami siap untuk proyek langsung dengan Amerika Serikat dan yakin ini sangat penting untuk keamanan, terutama dalam hal pesawat nirawak dan teknologi terkait, tulis Zelensky. Dalam wawancaranya dengan Fox News, mantan agen CIA Daniel Hoffman mengatakan bahwa Donald Trump perlu apa saja untuk membantu Ukraina dalam perang karena Putin menggunakan serangannya untuk menunjukkan bahwa Rusia dan sekutunya lebih kuat dari Amerika Serikat. Bila ditelaah lebih lanjut, memang tidak sepatutnya meremehkan Rusia dan sekutunya, karena sudah menjadi rahasia umum kalau di balik Rusia ada China, Korea Utara, dan Iran, yang merupakan musuh bebuyutan Amerika Serikat. Pada tanggal 20 Juni kemarin, Vladimir Putin mengungkapkan bahwa ambisinya untuk mencaplok seluruh Ukraina belum berkurang.
Saya telah berkali-kali mengatakan bahwa rakyat Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa. Dalam hal ini, seluruh Ukraina adalah milik kita. Ungkapnya dalam konferensi pers untuk menandai pembukaan Forum Ekonomi Saint Petersburg pada hari Jumat 20 Juni. Tapi Anda tahu kami punya kisah lama, aturan lama, dimanapun tentara Rusia melangkah itu milik kami. Bagaimana dengan masyarakat Ukraina? Akankah dia menyetujui kompromi untuk mengakhiri perang? Menurut laporan dari Al Jazeera, jejak pendapat masyarakat Ukraina menyetujui kompromi untuk perdamaian, di mana 56% warga Ukraina menyetujui kompromi untuk mengakhiri konflik. Arti kompromi di sini dimaksudkan menyetujui secara de facto bahwa Rusia memiliki kendali atas 1/5 wilayah Ukraina. Kalau diperhatikan, perang ini masih belum memiliki titik temu yang pasti. Dan mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina masih menjadi angan untuk kita semua. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.